Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah kisi-kisi PTS genap matematika untuk kelas 11. Anyway, untuk kelas 11, I wanna ask you guys something. It's like, coba kalian like dan subscribe videonya. Nah, kalau misalkan emang nanti saya lihat kayaknya ada kenaikan, nanti bakal saya kasih uploadan terbaru. Kalau misalkan enggak, I'm so sorry guys, kayaknya cuma segitu aja yang bakal saya upload. Jadi ya udah gitu aja. Oh ya, kalau misalkan kalian emang yang udah love dan subscribe saya, tapi misalkan saya lama nggak upload dan lain-lain, itu kalian bisa ngechat saya atau komen, ngechat saya aja di WA. Kalian nanti bakal saya kasih link deh kalau misalkan emang kalian udah subscribe dan like. Tapi kalau misalkan belum, I'm so sorry, kayaknya cuma segitu aja videonya bakal bisa diakses secara umum. Oke, sekarang kita mulai untuk yang nomor 1. Di sini diminta perbedaan barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, dan deret geometri, dan tentukan 3 suku berikutnya dari masing-masing barisan ya. Nah, di sini berarti tuh maksudnya kayak kita tuh bisa ngebedain mana sih yang contoh dari barisan aritmatika, barisan geometri, deret aritmatika, atau deret geometri. Nah, sekarang coba deh kalian buat masing-masing ya contoh dari si ini nih, si barisan aritmatika, terus habis itu barisan geometri, deret aritmatika, dan si deret geometri. Coba kalian pause, kalian coba bikin dulu, oke? Oke, sekarang coba kita bahas ya. Di sini kan intinya di sini ada aritmatika ya. Jadi tuh kalau untuk aritmatika itu sendiri kan dia dibagi menjadi 2 nih, ada yang namanya barisan dan juga deret. Dan geometri juga begitu, dia tuh dibagi 2 yaitu barisan dan deret. Nah, yang perlu kita ketahui kalau barisan biasanya dia itu pembatas dari antar si suku, dia itu dibatasi oleh si ini nih, si koma. Tapi kalau misalkan untuk deret, dia itu pembatas antara suku 1, suku 2, dan suku-suku berikut itu dia dibatasi oleh tanda jumlah ini. Nah, begitupun juga dengan geometri. Kalau barisan geometri dia itu nanti dipisahkan si antara suku nih dengan si siapa namanya? Koma. Terus kalau misalkan si deret dia itu dipisahkan dengan tanda jumlah. Nah, sekarang coba kita buat dari aritmatika nih. Jadi kan aritmatika itu tadi katanya ada 2, ada barisan dan deret. Coba sekarang kita buat contoh dari barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika nih. Kita coba buat, kalau untuk barisan aritmatika bisa aja kan kita bikin itu angkanya berapa. Misalkan ya, mana sininya? Nih, ini kan 30, terus 28, terus 26 sampai seterusnya. Nih, kalau barisan pembedanya itu ini, koma. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan deret ya udah tinggal ini jadi. Ini kan tadi 30, 28, 26. Berarti pembedanya kalau untuk deret yang tadinya ini koma, kita jadiin tanda tambah. Tuh. Kenapa ini menjadi salah satu contoh dari barisan aritmatika? Karena ini tadi kan setiap selisih 2 suku yang berurutan itu harus sama ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nih untuk yang ini ya, ini contoh 1 misalkan ya. Contoh 1 tuh misalkan suku keduanya itu beda, itu kan didapat dari U2 dikurang U1 nih. Di sini U2-nya itu 28. U1-nya adalah 30. Nah, 28 dikurang 30 adalah minus 2. Nah, nanti kalau misalkan pengen nyarinya itu U3 kan 2 suku berurutan ya. Tadi 2 suku berurutan, berarti kan U3 itu tuh harus dikurangi dengan U2. Nah, sekarang U3 itu berapa? U3 itu 26. 26 dikurang 28. Hasilnya adalah berapa? Minus 2 juga. Jadi mau kalian nanti makainya itu bedanya di U7 gitu, U7 dikurang U6, nanti hasilnya pasti sama. Hasilnya adalah minus 2. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalian cukup fokus dulu aja sama yang namanya barisan. Nanti kan kalau deret kan tinggal tandanya itu tinggal ditambahin jumlah gini aja nih. Kayak gitu. Jadi ini yang nomor 1 termasuk si salah satu contoh dari barisan aritmatika.
Coba buat lagi nih, kalau misalkan ini kan minus ya selisihnya ya. Coba nih kalau misalkan saya buatnya gini, 10 terus selisihnya 3. Berarti kan ya 13, 16 sampai seterusnya. Nah, ini bisa didapat bedanya itu adalah 13 dikurang 10, suku kedua dikurang suku pertama sama dengan 3. Nah, sekarang kalau misalkan kita makainya selisihnya itu dari U3 dikurang U2, hasilnya pasti sama nanti, si 3 juga nih. 16 dikurang 13. Berapa hasilnya? 3. Nah, berarti si contoh 2 ini termasuk dari barisan aritmatika. Nah, untuk yang deret aritmatika, kalau dari yang contoh 2 ini ya udah tinggal kita iniin aja. Yang tadinya tandanya koma nih, kita ubah jadi tanda plus. 10 ditambah 13 ditambah 16 sampai dengan tak terhingga. Kayak gitu. Nah, coba deh sekarang kalau misalkan ya kehapus nggak apa deh. Nah, sekarang kalau misalkan tadi contoh kedua udah, sekarang contoh ketiga nih. Contoh yang ketiga tadi contoh kedua tuh 10, 13, 16 sampai seterusnya. Yang untuk deretnya itu adalah 10 tambah 13 tambah 16 sampai dengan seterusnya. Coba deh kalau contoh 3 nih ya. Kalau contoh 3 misalkan ada 3, 5, 7. Nah, ini contoh ketiga. Coba kalian tentukan dia itu barisan aritmatika atau bukan. Abis itu kalau kalian udah nentuin, oh dia tuh barisan aritmatika, terus kalian harus tahu bedanya itu berapa. Beda dari si barisan ini nih. Nah, kalau udah dapet juga, kalian cari ininya ya, deretnya, deret aritmatika dari yang contoh 3 ini. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita ngebahas geometri. Sama kayak tadi, kalau misalkan tadi si aritmatika itu selisih, sekarang perbedaannya untuk geometri adalah rasio. Jadi U2 dibagi U1. Jadi kayak gini. Contoh dari barisannya itu adalah misalkan ada 1, 3, 9 dan seterusnya. Nah, untuk deret ya udah si ini nih yang tadi barisan geometri, kita tinggal ganti si tanda koma ini jadi tanda tambah. 1 ditambah 3 ditambah 9 sampai dengan seterusnya. Nah, sekarang ini kan contoh 1 ya. Nah, contoh 2 sorry. Di sini kenapa bisa dikatakan si barisan itu barisan geometri? Karena nih ya, tadi kan barisan geometri itu kan berkaitan dengan rasio. Rasio itu perbandingan. Perbandingan didapat dari U2 suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya adalah 3. 3 dibagi 1 adalah 3. Nah, sekarang kalau misalkan kalian makainya suku ketiga dibagi suku kedua, itu harus sama, hasilnya harus 3 juga nih. Itu baru dikatakan barisan geometri. Kalau dibagi hasilnya tetap 3 semua, ya udah berarti dia itu adalah barisan geometri. Kalau pembagian geometri, kalau pengurangan aritmatika. Hasil dari 3 adalah 3. Berarti terbukti ya kalau si nomor 1 ini adalah barisan geometri. Nah, sekarang coba deh contoh kedua. Contoh kedua adalah misalkan kita buat gini. 32 16 8 sampai dengan seterusnya. Nah, ini kalau misalnya kita buktikan ya, si barisan ini tuh termasuk barisan geometri gak sih? Coba kita lihat rasionya itu U2 dibagi U1. Berarti kan 16 dibagi 32 sama dengan 16 dibagi 16 ya, 1 per 32 dibagi 16, 2. Oke, nah sekarang untuk membuktikannya berarti kan R-nya itu kita cari yang U3 dibagi U2 nih. U3-nya adalah 8 dibagi 16. 8 dibagi 8, 1 dibagi 16 dibagi 8 adalah 2. Nih kan sama-sama setengah. Ya udah, berarti dia itu si barisan geometri. Berarti nanti kalau misalkan barisan geometri ini dijadikan deret geometri gimana? Ya udah, contoh keduanya itu berarti 32 ditambah 16 ditambah 8 dan seterusnya. Nah, sekarang saya masuk ke contoh 3. Contoh 3 itu adalah betul ya. Nah, sekarang contoh 3 itu adalah 3 6 12
24 lah, lagi kasih tahu. Lalu guys, sorry. 12 dan seterusnya. Coba ini yang untuk deret geometrinya coba kalian buat dari sini ya. Jadi kalian membuktikan dulu sih ini tuh dia termasuk barisan geometri atau enggak. Jadi nih ya, untuk yang soal nomor 1. Jadi tuh nanti tuh intinya ya. Inti dari soalnya adalah dia tuh ada banyak barisan. Nih, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri, ada deret geometri, ada deret aritmatika. Jadi kalian tuh diminta milih mana sih yang termasuk, misalkan mana sih yang termasuk barisan aritmatika di antara opsi-opsi nih, di antara A, B, C, D, dan E. Intinya sih itu. Jadi kalian harus bisa kayak, oh barisan itu barisan aritmatika, oh deret ini tuh adalah deret aritmatika, kayak gitu-gitu. Ya bisa lah ya. Nah terus di sini ada soal yang namanya dan tentukan 3 suku berikutnya. Tentukan 3 suku berikutnya itu kayak misalkan ya, dari barisan yang ini nih, dari barisan yang nomor 1 30, 28, 26. Kita bahas di mana ya? Ini aja deh. Kan ada 30, 28, 26. Kan kita tahu ya tadi ya selisihnya adalah 2 kan. Jadi maksudnya 3 suku berikutnya itu nih maksud 3 suku berikutnya itu ya udah kita terusin ini nih 3 suku setelah ini tuh apa, berarti kan ya tinggal dikurangin 2 aja nggak sih, kayak 30 kurang 28 kan 2, 28 kurang 2 28 kurang 2 adalah 26, dan 26 kurang 2 adalah 24, terus selanjutnya berapa, 22, selanjutnya 20. Nah ini yang dimaksud 3 suku berikutnya. Nah sekarang untuk yang nomor 2 nih ya, untuk yang barisan nomor 2 nih 10, 13, 10, 16. Nah ini coba nih kalian buat 3 suku berikutnya. Ini kalian PR-nya ya. Contoh 2 nih, contoh 2, contoh 3, kalian buat 3 suku berikutnya. Ini harus ditulis soalnya nanti nggak ada remedial, jadi ini dijadikan semakin lengkap tulisan kalian, semakin lengkap juga semakin bagus juga nanti nilai remedialnya lah. Nah terus di sini kan tadi kan udah ya 3 suku berikutnya dari si aritmatika. Nah sekarang kita coba 3 suku berikutnya dari barisan geometri ini. Sekarang nomor 1 nih ya, barisan yang pertama 1, 3, 9. Jadi itu kalau misalnya untuk yang geometri itu kayak agak kebalikannya gitu loh. Jadi ini kan 1 dikali berapa biar hasilnya 3 ya. Ya berarti kan 1 kali 3 dikali berapa? Dikali 3 kan biar dapat 9. Jadi itu kayak gitu tuh cara gampangnya. Kalau cara gak gampangnya udah kalian cari aja kayak yang kayak gini-gini nih. Oke. Cara gampangnya berarti kan 9. Nih, 9 kali 3 kan. 9 kali 3. Jadi ke sini nih, 9 kali 3 itu berapa? 27, taruh di sini. Ini baru satu suku berikutnya. Sekarang 27 kali 3 berapa? 27 kali 3 adalah 81. Ini 2 suku berikutnya. Terakhir 81 kali 3 berapa? 243 ya. Nah ini yang dimaksud 3 suku berikutnya. Oke. Nah sekarang yang nomor 2. Nomor 2 yang mana sih? Ya pokoknya tadi yang nomor 2 kalian cari. Terus nomor 3 yang ini ya. Ini nomor 3. Berarti kan 3 dikali berapa biar dapetin 6? 3 kali 2 kan. Ya udah berarti sekarang 6 dikali berapa biar dapetin 12 ya. Pasti dikali 2 gitu. Kalau udah 1 dikali 2 selanjutnya pasti dikali 2. Nah sekarang 12 kali 2 berapa? 12 kali 2 adalah 24. Nah selanjutnya ini baru satu suku berikutnya ya. Sekarang 24 kali 2 adalah 48. Ini baru 2 suku berikutnya. Terakhir 48 kali 2 adalah 96. Kayak gitu. Nah nanti ini tuh ya gak mungkin 3 suku berikutnya gak sih? Iya gak? Nah ini tuh biasanya 4. Jadi kalian kalau bisa yaudah nih nyari 4 suku berikutnya ya, jangan 3. Oke, thank you. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 2. Di sini soalnya itu adalah dalam suatu barisan geometri diketahui suku pertama adalah 6 dan suku terakhir adalah 4374. Yang ditanya adalah nilai suku tengah barisan tersebut. Nah, di sini tadi kan kata kuncinya berarti dia itu barisan geometri nih, barisan geometri, lalu yang ditanya adalah nilai suku tengah. Nah, berarti sekarang kita harus nyari dulu nih suku tengah itu kan bisa dinotasikan dengan UT. Nah, sekarang kalau untuk suku tengah di barisan geometri itu kan dia rumusnya adalah A dikali UN ya. A dikali UN. Akar A dikali UN, sorry.
Nah ini kan rumusnya nih. Tadi yang seperti kita lihat ya, diketahui suku pertama. Suku pertama itu kan bisa kita katakan sebagai A kan. Berarti di sini diketahui nih. Langsung aja lah. Apa yang diketahui? Berarti kan suku tengahnya itu adalah akar, A-nya itu adalah 6 ya. Suku pertama adalah 6 katanya. 6 dikalikan dengan suku terakhir, UN itu suku terakhir adalah 4374. Nah sekarang yang di dalam akar ini kita harus kalikan nih. 6 dikalikan dengan 4374 itu berapa? Nah itu tuh hasilnya adalah 26.244. Nah sekarang kita cari nih akar dari 26.244 itu berapa. Nah caranya itu adalah gini. Berhubung dia itu adalah puluhan ribu ya, bukan ribuan lagi, 44. Nah sekarang yang kita ambil itu adalah ini nih, 3 angka di depan, bukan 2 lagi. Kalau misalkan dia itu bentuknya adalah ribuan, kayak misalkan 5.763 lah gitu. Nah itu tuh ya makanya 2 angka di depan. Tapi kalau misalkan udah puluhan ribu, kita makanya 3 angka ya. Nah sekarang coba kalian buat dulu di sini bilangan kuadrat, karena dia udah ratusan ya. Bilangan kuadrat dari 11. Bilangan kuadrat tuh yang pangkat 2 ya. Jadi kayak misalkan 1 dikali 1 tuh berapa. Terus kayak misalkan 2 dikali 2, ini tuh namanya bilangan kuadrat nih. Nah sekarang coba kalian cari atau kalian tulis nih bilangan kuadrat dari 11 sampai dengan 20. Oke, coba ya kalian tulis dulu ya. Oke, di sini saya udah buat bilangan kuadrat dari 1 kali 1 sampai dengan 20 kali 20 ya. Nah sekarang karena tadi kita itu sudah mengambil 3 angka di depan ya, 262. Sekarang kita lihat nih, dari hasil yang ada di bilangan kuadrat ini, mana sih yang paling mendekati 262. Di sini kita lihat ya, berarti ini ya 16 kali 16, karena di sini 256 nih. Kalau misalnya kita makanya 17 kali 17 itu terlalu kelebihan. Kalau kita pakai 15 kali 15 itu kayak agak terlalu jauh nih, karena di sini masih ada yang mendekati. Berarti kan kita makanya 16 kali 16 ya, biar hasilnya 256. Berarti di sini bisa kita tulis. Di sini berarti 16 dikali 16 itu sama dengan berapa tadi? 256. Nah ini kita kurang 262 dikurang 256 ada berapa? 6 kan? Nah kalau udah si 44 ini yang tadi di belakang kita turunin ke bawah. Nih jadinya 644. Nah kalau udah kayak gini, nah si angka yang ini nih 16 sama 16 ini harus kita jumlah. 16 tambah 16 adalah 32. Nah sekarang karena berhubung dia itu udah ratusan ya, berarti kita lihat angka yang di paling belakang nih. Berhubung di sini angka yang paling belakang adalah 4, kita cari di bilangan kuadrat dari 1 sampai 10, mana sih yang belakangnya itu 4. Ini kalau kita lihat berarti kan yang belakangnya 4 itu adalah 2 kali 2. Terus lah nggak ada lagi. Nih 8 kali 8 ya. Nih 8 kali 8. Yang belakangnya 4 nih, belakangnya 4. Nah, sekarang kita pilih kita pilih atau kita trial and error, coba. Ini kan yang belakang 4 itu adalah 2 kali 2. Berarti kita coba di sini isi yang kosong di sini nih 2 sama 2. Nah ini nih 322 kita kalikan dengan 2, hasilnya tuh sama gak sih kayak 644. Kalau hasilnya sama berarti itu yang dipakai, kalau beda berarti jangan itu dipakai, tapi yang ini nih 8 kali 8. Coba kita kali ya, 322 dikali 2 adalah 446, 644. Bener kan, sama nih, sama. Kalau udah sama berarti udah 644 kita kurang, ini hasilnya harus sama dengan 0. Nah sekarang berarti akar dari berarti itu akar dari 26.244 tuh yang ini nih. Ini kan yang double iniannya, apa sih namanya, angkanya. Di sini kan yang double itu 16, berarti kita tulis 16 sendiri. Di sini yang double itu kan si 2 kan.
nih si 2. Berarti hasil dari akar si siapa sih nih? 26.244 adalah 162. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang saya coba kasih kalian PR. Jadi untuk yang nomor 2 ini saya kasih PR. Kalau misalkan suku pertamanya itu adalah 4/9. Suku pertamanya 4/9. Terus suku terakhirnya mana sih itu ya? Oh, ini. Nah, terus suku terakhirnya jangan 4 ribuan deh. Kita coba suku terakhirnya itu adalah berapa ya, enak kan? 324 deh. 324. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 2 nih ya. Coba kalian cari nilai suku tengah. Tapi si suku pertama sama si suku terakhirnya itu kita ubah. Oke, ini dijadikan latihan. Ingat, jadi kisi-kisi ini gak hanya sebagai kisi-kisi, tapi sebagai kayak buat nilai tambahan remedial kalian lah nanti. Oke, nanti latihannya harus dikerjain. Oke, thank you.